Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Mari kita menenangkan hati dan pikiran kita mengambil waktu teduh untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, waktu teduh. Mazmur 27 ayat 5-7 berkata, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta segala isinya dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah ke atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Amin. Tuhan kita adalah Raja dari segala raja. Ia layak ditinggikan dan dipuji. Mari kita menaikkan pujian, Yesus kami puja. Bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini untuk datang beribadah. Kini ampuni setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan, yang mana ini menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampunilah kami yang seringkali lalai, sehingga kami menyimpang dari jalan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.
Di dalam hidup kita ada banyak sekali godaan-godaan yang menggoda kita. Iblis memperdaya kita sehingga kita jatuh di dalam dosa. Tapi kita diberikan kuasa untuk dapat menaklukkan semuanya. Ketika kita bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Tuhan adalah perisai kita dan kita mau hidup terus beriman kepadanya. Ku diberi kuasa. Mari jemaat sekalian bersilakan bangkit berdiri. besar dan ajaib kasih Tuhan kepada kita. Ya, di dalam hidup ini penuh dengan lika-liku yang tidak menentu datangnya. Ada badai pencobaan yang datang menghadang. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita mendapat kekuatan yang baru. Seperti atau bagaikan Raja Wali yang terbang tinggi, tetapi ia tetap tenang, tetap terbang walaupun ada badai. Bahkan ia berani untuk menembus badai. Sampai ia berada di tempat yang tinggi, di mana badai tidak dapat ditembus. Demikian juga dengan kita harus siap untuk menembus badai dan melaluinya itu bersama dengan Tuhan. Bagaikan Raja Wali. Hanya kepadanya ku kan berlari.
kekuatan yang baru. Aku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya aku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Hanya kepada Dia kita berlari, hanya kepadanya ku kan berlari. Di saat ku bimbang dalam hidupku, yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Yang aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Jemaat, silakan bangkit berdiri. Mari kita mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Hidup kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Maka respon kita sebagai orang percaya adalah menyerahkan apa yang Tuhan berikan kepada kita, ya, untuk melayani Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan, ya, sesuai dengan tata cara yang tertera di layar. Dengan mentransfer barcode yang ada, mari kita pujikan semua bagi Tuhan Yesus. Hidup yang telah ditentukan
berdoa. Tuhan, inilah persembahan kami, kiranya berkenan Tuhan di hati-Mu. Kami berdoa untuk orang-orang yang mengelolanya, kiranya dapat mengelola dengan baik dan digunakan dengan baik untuk kerajaan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk 2 pokok doa. Yang pertama, kami berdoa menyerahkan rapat majelis yang akan dilaksanakan nanti siang. Kiranya setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang terbaik. Kami juga berdoa untuk kebersatuan hati di antara majelis dan hamba Tuhan. Tuhan, Engkau yang menolong, memberikan kebersatuan hati ini sehingga dapat menerapkan visi misi gereja. Tuhan, kami tahu banyak sekali tantangan yang dihadapi. Kiranya Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk situasi dunia yang sedang terjadi, perang Rusia dan Ukraina. Tuhan, kiranya Engkau yang memberikan belas kasihan kepada mereka sehingga perang ini tidak berlarut-larut, dan kami berharap Tuhan perang dapat berakhir juga dengan damai. Turunlah kasih-Mu ya Tuhan di antara mereka. Kami menyerahkan setiap pokok doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada pagi hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Andri. Kepada hambanya dipersilahkan. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang boleh hadir di tempat ini maupun yang ada di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada hari ini dengan tema dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita akan berdoa meminta pertolongan Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada saat ini di hadapan-Mu, di tengah segala hal yang kami alami di dalam hidup kami. Kami tahu kami terbatas ya Tuhan. Jatuh bangun di dalam kehidupan ini, di tengah segala pergumulan hidup kami, di tengah segala hiruk-pikuk yang kami hadapi. Namun pada saat ini kami bersyukur di tengah itu semua, Tuhan tetap ada di sana. Tuhan merangkul kami sekalian, di tengah keterbatasan, di tengah kegagalan, di tengah kejatuhan kami. Kiranya Tuhan di dalam belas kasih-Mu menolong kami, dalam perenungan pada hari ini agar kami boleh dikuatkan, kami boleh diteguhkan, kami boleh disegarkan kembali melalui firman-Mu. Tolong kami sekalian Tuhan dalam perenungan pada hari ini. Kami serahkan semuanya di dalam tangan dan kemurahan-Mu. Demi Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan merenungkan dipenuhi oleh Roh Kudus di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Saya ajak kita sekalian yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah untuk membuka teks ini dalam Efesus pasal yang kelima, ayat 14 hingga ayatnya yang ke-21. Jika sudah menemukannya, saya akan bacakan untuk saudara-saudari sekalian, dan saudara-saudari sekalian dapat menyimaknya di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah, hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seorang orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikian firman Tuhan di dalam perenungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita benar-benar merenungkan satu hal,
sebuah pertanyaan yang sangat amat mendasar di dalam hidup kita. Apakah yang menggerakkan kehidupan kita? Kita sedang diperhadapkan seorang penulis yang bernama C.S. Lewis. Dia menggambarkan kita sedang berada di dalam samudra dengan sebuah perahu kecil di tengah-tengah samudra raya yang besar. Dan di tengah-tengah segala keterbatasan perahu dan kita berada di dalam perahu kecil di dalam samudra raya yang besar, yaitu dalam kehidupan ini. Apa yang menggerakkan kehidupan kita, saudara-saudari sekalian? Ada beberapa hal yang coba saya lihat di dalam pergumulan hidup ini, apa yang berusaha menggerakkan hidup kita. Atau di mana kita sedang meletakkan tujuan hidup kita ini. Yang pertama, apa yang menggerakkan kehidupan kita pada saat ini? Yaitu kebutuhan, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Tidak sedikit orang meletakkan hidupnya, mengizinkan hidupnya digerakkan oleh sebuah kebutuhan. Dan kebutuhan ini mengarah kepada sebuah aktualisasi diri, di mana orang sedang membutuhkan untuk menjadi dirinya, mempraktekkan dirinya sesuai dengan apa yang dia butuhkan pada waktu itu. Sehingga aktualisasi ini menjadi suatu penggerak di dalam hidup manusia, di mana manusia bisa menjadi apa yang dia mau menurut kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam hidupnya. Di mana dia bisa mencurahkan segala sesuatu seperti apa yang dia miliki pada saat ini. Seperti apa yang dia pikirkan, seperti apa yang dia gumulkan. Itulah salah satu faktor yang menggerakkan kehidupan manusia. Yang kedua, bukan cuma berbicara kebutuhan yang menggerakkan kepada sebuah aktualisasi diri, tetapi juga berbicara tentang kehendak, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan kehendak ini mengarah kepada sebuah ego, di mana orang tidak mau peduli terhadap orang lain, yang penting kehendaknya terjadi, yang penting keinginannya terjadi, yang penting apa yang sedang dia pikirkan itu bisa diwujud nyatakan dan melupakan orang lain. Itu salah satu gerakan dari hidup ini. Yang kedua, keterikatan. Ini berkaitan dengan sebuah hubungan. Yaitu sebuah hubungan yang membuat kita ini terikat terhadap sesuatu. Misalnya, kita terikat oleh uang, materi yang menggerakkan hidup kita sehingga kita berfokus di dalam kehidupan ini, berfokus kepada materi. Hubungan kita itu hubungan kita dengan materi, bukan hubungan kita dengan antar personal lainnya ataupun antara kita dengan Tuhan. Keterikatan ini sangat amat menggerakkan hidup manusia, di mana hati kita berada, di situ ada keterikatan, ada sebuah hubungan antara kita dengan sesuatu itu. Yang terakhir, apa yang menggerakkan kehidupan kita? Tidak lain itu adalah penilaian, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Penilaian ini berbicara tentang dunia ini. Bagaimana dunia ini menilai kita, menjadikan kita seperti apa yang mereka pikirkan pada saat ini. Misal seperti dunia ini sedang memberikan sebuah gambaran manusia yang menjadi manusia seutuhnya ketika dia memiliki segala sesuatu di dalam dunia ini. Ketika dia punya mobil sport, rumah yang besar, dan segala sesuatu yang sedang ditawarkan di dalam dunia ini. Itu berbicara tentang sebuah penilaian, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Dan penilaian ini akhirnya menggerakkan kehidupan kita. Menjadi apa yang dunia ini ingin kita jadi. Inilah kehidupan kita saat ini. Kita lupa sebuah frase yang sangat indah yang terambil di dalam katekismus singkat Westminster. Di dalam pertanyaan yang pertama dia katakan bahwa kasih dan kemurahan Tuhanlah yang menggerakkan hidup manusia. Dan di situ dia gambarkan dengan manusia dipanggil untuk memuliakan dan menikmati Allah selamanya, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Jelas di sana Westminster menegaskan bahwa manusia dipanggil di dalam kasih dan kemurahan Allah. Di mana di dalam kasih dan kemurahan Allah itu manusia dapat memuliakan dan menikmati Allah selamanya. Namun sangat disayangkan ini semua tidak terjadi. Manusia berusaha digerakkan oleh kebutuhan dia. Manusia berusaha digerakkan oleh kehendak dia. Manusia berusaha digerakkan oleh keterikatan dia. Manusia digerakkan oleh sebuah penilaian. Manusia tidak lagi dapat digerakkan oleh kasih dan kemurahan Allah. Tentunya kita bertanya kenapa ini semua terjadi.
Ini semua terjadi tidak lain karena dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sehingga seorang tokoh yang bernama Agustinus, dia menjelaskan dosa itu merupakan sebuah pemberontakan terhadap kasih Allah kepada manusia. Sehingga membalikkan hati manusia dari Allah dan melukai hati mereka. Ini menarik sekali. Agustinus mengatakan bahwa dosa itu melumpuhkan manusia untuk bisa menikmati kembali kasih dan kemurahan Allah sebagaimana yang dicetuskan di dalam Katekismus singkat Westminster. Di mana manusia pada awalnya itu menerima kasih dan kemurahan Allah dan mereka hidup di dalam kasih dan kemurahan Allah itu. Mereka digerakkan oleh kasih dan kemurahan Allah itu. Namun di dalam dosa itu manusia berbalik hatinya, tidak lagi kepada Allah, tetapi kepada segala sesuatu yang ada di dalam dosa itu. Bahkan Agustinus mengatakan, itu membuat luka di dalam hati manusia. Dan manusia sampai kapanpun akan terus menjadi pribadi yang terluka, yang berusaha segala sesuatu ingin menyembuhkan luka di dalam hati mereka. Namun mereka tidak akan pernah menemukan bagaimana memulihkan luka itu. Dosa merupakan cinta diri dikatakan oleh Agustinus yang meningkat hingga menjadi penghinaan kepada Allah. Ini dosa, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dosa itu bukan saya melanggar atau mencuri dan sebagainya. Itu salah satu bentuk dari keberdosaan itu sendiri. Namun pada prinsipnya dosa itu melumpuhkan manusia untuk kembali menikmati bahkan memuliakan Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika kita memahami konsep ini, kita bisa melihat Efesus pasal yang kelima dengan jelas di sana. Karena Efesus pasal yang kedua menjelaskan anugerah Allah, dan Efesus pasal yang kelima di sini berbicara tentang bagaimana seseorang yang hidup di dalam anugerah Allah itu, yang dimampukan oleh pertolongan dan karya Allah itu sendiri melalui Roh Kudus. Sehingga menarik sekali dalam surat Efesus pada hari ini yang kita akan renungkan, salah satu tema kita dipenuhi dengan Roh Kudus diambil di dalam Efesus pasal yang kelima ayat ke-18. Kita melihat bahwa ini semua bisa terjadi di dalam pasal yang kelima dalam surat Efesus ini. Itu karena kemurahan Tuhan di dalam pasal yang kedua. Pasal yang kedua dalam surat Efesus berbicara tentang hanya kasih karunia Allah. Dan hanya kasih karunia Allah lah yang memanggil manusia yang berdosa itu untuk kembali menikmati kasih itu. Mereka akan disembuhkan, dipulihkan di dalam hati yang terluka itu, di dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Sehingga ketika kita melihat Efesus pasal 5 ayat ke-18, kita bisa melihat teks ini di dalam terang kasih anugerah Allah. Di situ dikatakan kita akan penuh dengan Roh Kudus. Dan frasa ini, apa yang dimaksud penuh dengan Roh Kudus di sini? Penuh dengan Roh Kudus ini berbicara tentang dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus itu sendiri, hingga membentuk sebuah habitual atau membentuk sebuah pola hidup kebiasaan yang seharusnya manusia diciptakan pada awalnya, yaitu apa? Kebiasaan untuk menikmati dan memuliakan Allah itu sendiri. Tentunya frasa penuh dengan Roh ini tidak bisa dilepaskan dari konteks ayat 14 hingga ayat 17 dan ayat 19 hingga ayat ke-21. Yang mana di dalam kedua bagian itu Paulus sedang membandingkan hidup dipenuhi Roh dengan hidup dikuasai oleh anggur yang membuat seseorang itu mabuk. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan melihat bagian yang awal, hidup dikuasai oleh anggur. Di sini menarik, Paulus mengatakan orang yang di luar kasih karunia itu, orang yang seperti hidup dikuasai oleh anggur. Yaitu hidup yang membuat seseorang itu tertidur, tidak sadar, dia tidak bisa melakukan segala sesuatu. Membawa seseorang itu kepada kebebalan dijelaskan di dalam ayat 15. Bahkan membuat seseorang itu menjadi bodoh di dalam ayat 17. Seorang filsuf yang bernama Philo, dia mengatakan bahwa mabuk oleh anggur ini memiliki penekanan bahwa seseorang tersebut mengalami kebutaan. Dia tidak mampu melihat. Dan orang yang bodoh karena terikat dengan dunia materi. Seorang filsuf ini menekankan bahwa gambaran yang dipakai Paulus di dalam bahasa Yunani pada waktu itu, dimabukkan oleh anggur itu, memiliki penekanan bahwa seseorang itu buta, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian.
Orang itu bodoh, orang itu terikat terhadap sesuatu yang sifatnya materi dan dia tidak bisa melihat dengan jelas materi itu harusnya di bawah dan ditundukkan di dalam dia. Namun kebalikannya, dia ditundukkan dan diperbudak oleh materi itu. Sehingga mabuk oleh anggur ini seseorang itu tidak mampu mengontrol dirinya hingga menghasilkan sesuatu yang bersifat merusak, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan menarik, Paulus sedang menggambarkan ini. Itu sedang mengcounter dewa-dewi yang pada waktu itu ada. Seorang yang disembah pada waktu itu yang bernama Dionysius di dalam mitologi Yunani, atau yang dikenal oleh Romawi pada waktu itu dengan nama Bacchus. Itu seorang dewa yang disembah pada waktu itu. Ketika seseorang menyembah dewa ini dan dewa ini akan hadir di dalam hidupnya. Dewa ini adalah dewa anggur, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Ketika dewa ini hadir di dalam hidup orang yang disembah, orang itu akan menari-menari tanpa sadar seperti orang mabuk, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan di sini Paulus sedang mengcounter pemikiran dan kepercayaan pada waktu itu. Bahwa orang yang di dalam kasih karunia Allah bukanlah orang yang dimabukkan, yang digerakkan seperti orang bodoh yang menari-menari tanpa sebuah tujuan atau sebuah makna. Tapi adalah orang-orang yang di bawah kasih karunia itu diberikan sebuah kesadaran atau dicelikan matanya di dalam anugerah itu melalui Roh Kudus adalah pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Dan kita akan melihat bagaimana Paulus mengcounter pemikiran Dionysius sebagai penyembahan pada waktu itu yang merusak hidup orang yang menyembah kepadanya, yaitu menggerakkan mereka tanpa sebuah kesadaran seperti orang mabuk yang bernari-nari seperti itu. Dan kalau kita lihat di dalam zaman ini tidak sedikit orang terjebak memahami dipenuhi Roh Kudus seperti zaman pada waktu itu, yaitu orang yang digerakkan tanpa sebuah kesadaran di sana. Orang selalu berpikir dipenuhi Roh Kudus itu berbicara tentang seseorang dengan segala sesuatu yang sifatnya extraordinary. Dia bisa menari-nari di situ, bahkan melakukan sesuatu yang tidak masuk akal, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Dan di sini pergulatan zaman sekarang tentang dipenuhi Roh Kudus itu sudah ada dalam pergulatan Paulus pada waktu itu. Dipenuhi Roh Kudus ketika Allah itu hadir dalam hidup manusia. Tidak membuat manusia itu menjadi buta. Tidak membuat manusia itu tidak sadar. Tidak membuat manusia itu melakukan seperti orang yang tanpa sebuah kesadaran. Dan digambarkan seperti orang yang mabuk oleh anggur itu. Orang yang bisa menari-menari tanpa ada kejelasan. Tanpa makna. Orang menuturkan kata-kata tanpa ada kejelasan. Tanpa ada makna di situ. Dan di sini sedang di-counter oleh Paulus. Paulus sehingga menjelaskan di dalam bagian selanjutnya. Dia katakan bahwa orang yang hidup dipenuhi oleh Roh membuat orang itu bangun. Membuat orang itu bangkit. Bahkan di dalam anugerah Allah itu. Orang itu akan bercahaya di dalam Kristus. Bukan hanya itu. Paulus juga menjelaskan bahwa orang yang hidup dipenuhi Roh adalah orang yang akan diperlengkapi dengan sebuah kearifan. Bukan orang yang diperlengkapi dengan sebuah kebodohan, kekonyolan tanpa sebuah makna di dalam hidupnya. Hanya bisa menari-menari tanpa sebuah tujuan. Namun di situ Paulus katakan bahwa orang yang di dalam anugerah Allah, orang yang diperlengkapi oleh pribadi ketiga, yaitu Roh Kudus yang berkarya di dalam hidup orang percaya itu, akan mendatangkan sebuah kearifan. Mendatangkan sebuah orang itu akan menjadi orang yang berhikmat di dalam kasih kemurahan Allah itu. Bukan cuma itu, Paulus juga menegaskan di dalam ayat 17 bahwa orang yang di dalam kasih karunia Allah yang dihidupi oleh Roh itu sendiri akan membuat dia mengerti akan kehendak Allah. Sehingga dapat dikatakan bahwa hidup dipenuhi oleh Roh itu membuat orang percaya itu membentuk sebuah habitual atau sebuah kehidupan untuk memuliakan Allah melalui kata-kata mereka. Melalui puji-pujian, melalui ucapan syukur di dalam ayat 19 sampai ayat 20. Sehingga kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Hidup dipenuhi Roh itu membawa seseorang itu untuk tunduk dan patuh kepada Kristus. Yang mana hal ini berbicara mengenai kenikmatan yang hakiki bagi manusia dalam kehidupan yang ini.
yaitu kembali kepada statement dari Westminster yang kita lihat tadi, bahwa pada akhirnya seseorang itu akan kembali di dalam kasih dan kemurahan Tuhan, di mana dia akan menikmati kembali Tuhan itu, bahkan dia akan memuliakan Tuhan itu. Di sini sungguh indah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Jangan berpikir bahwa dipenuhi oleh Roh selalu berbicara tentang sesuatu yang spektakuler. Tidak sedikit orang percaya melihat bahwa kita dihidupi penuh Roh, yaitu ada suatu fenomena-fenomena yang supranatural di situ. Tidak. Paulus sedang berbicara ketika anugerah Allah diberikan dan Roh Kudus itu ada di dalam hidup orang percaya. Orang itu tidak akan menghasilkan sesuatu gejala-gejala yang aneh, Bapak Ibu. Tapi gejala-gejala yang umum, di mana seseorang itu akan dihantarkan kembali menikmati kasih dan anugerah Allah itu. Dan digambarkan dia di dalam hidupnya akan selalu memuliakan Allah. Dan di dalam hidupnya dia akan selalu mengutarakan puji-pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Bahkan di dalam hidupnya dia akan tundukkan hidupnya kepada Kristus. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sehingga saya ingin katakan dengan dua statement yang sederhana. Dipenuhi Roh Kudus yaitu memiliki arti bahwa seluruh kehidupan kita itu dikuasai dan dituntun oleh Roh Kudus untuk semakin serupa dengan Kristus. Dan dikuasai, dituntun ini bukan seperti dewa Yunani pada waktu itu, seperti penyembahan terhadap Dionysius, yaitu yang membutakan seseorang, yang membuat seseorang itu menjadi mabuk, tidak sadarkan diri. Namun dipenuhi Roh Kudus membuat seseorang itu menjadi sadar, menjadi terbuka matanya, melihat Allah yang luar biasa itu, melihat Allah yang berkarya di dalam hidup mereka, yang menuntun mereka menikmati Allah. Dan semakin dikuasai oleh Allah, itu bukan berarti mereka diperbudak oleh Allah, namun mereka dibukakan mata untuk dengan kesadaran mereka membentuk sebuah habitus baru, sebuah kebiasaan hidup yang baru. Yang dulu mereka di dalam dosa, hanya berfokus kepada diri mereka, yang berfokus kepada segala hal yang bersifat materi yang mengikat mereka. Namun ketika mereka di dalam kasih karunia Allah, sesuai konteks Efesus pasal yang kelima. Kita ingat Efesus pasal yang kelima tidak bisa dilepaskan dari Efesus pasal yang kedua, di mana dikatakan oleh Paulus di dalam Efesus pasal yang kedua, anugerah semua ini hanya kasih karunia Allah yang memanggil seseorang di dalam Kristus. Dan kasih karunia Allah itu menjadi nyata ketika seseorang diubah hidupnya sedemikian rupa oleh pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Dan dia menguasai, menuntun kita untuk semakin serupa dengan Kristus, sebagaimana Allah canangkan pada awal mula manusia diciptakan. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan gambar rupa itu telah rusak di dalam dosa. Dan kita bisa menemukan kembali gambar dan rupa itu di dalam putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, melalui karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan yang kedua, dipenuhi Roh Kudus tidak hanya berfokus pada perbuatan baik saja. Bukan berarti ketika menolong orang itu berarti dipenuhi Roh Kudus, tidak. Dipenuhi Roh Kudus itu bukan hanya menekankan aspek-aspek sosial di mana seseorang dapat menolong orang lain. Namun dipenuhi Roh Kudus itu juga berbicara mengenai pikiran, kehendak yang ditundukkan kepada Kristus. Dan ini berbicara soal apa? Seluruh kehidupan kita akan ditransformasi oleh Tuhan itu sendiri. Bukan hanya saudara-saudari sekalian datang ke panti menolong orang yang susah, atau memberikan orang-orang yang di jalanan itu bantuan, bukan. Dipenuhi Roh Kudus bukan hanya berbicara tentang saudara-saudari sekalian dan saya berbuat baik. Tapi seluruh hidup kita ini diubahkan dan ditundukkan di dalam Kristus itu. Melalui karya Roh Kudus itu. Agar kita semakin serupa dengan gambarannya. Putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus itu sekali.
Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, saya ajak kita untuk merenungkan 3 hal pada hari ini. Yang pertama, dipenuhi Roh Kudus akan membuat kita sekalian membentuk sebuah habitual atau sebuah gaya hidup kebiasaan yang baik dengan membangun satu dengan yang lain melalui tutur kata kita. Jadi seseorang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan sekedar dia bisa melakukan the good things, tapi dia juga akan memberikan sebuah warna baru di dalam kehidupan ini. Seseorang tidak akan lagi bersifat merusak dalam hidup ini, tapi dia akan menjadi seseorang yang membangun kehidupan ini, memberikan cita rasa yang indah di dalam hidup ini, di tengah dunia yang rusak. Bukankah itu juga di dalam Injil dijelaskan bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Dan ini konsisten di dalam panggilan Allah di tengah anugerahnya. Bahwa seseorang di dalam karya keselamatan itu, dan dia dibentuk, diproses oleh Allah itu, akan membentuk sebuah habitual baru. Di mana habitual itu bukan lagi merusak, yang bersifat merusak, tapi bersifat membangun. Ini luar biasa. Ini yang sifatnya extraordinary, Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Ini sifatnya extraordinary. Namun ketika dikaryakan secara extraordinary akan menghasilkan ordinary yang lain. Yaitu secara umum, secara natural tutur kata kita akan membangun orang lain, bukan merusak orang lain. Yang kedua, bukan cuma membuat habitual yang baik untuk membangun kehidupan ini dengan lebih baik, tapi juga membawa seseorang yang di dalam anugerah Allah itu memiliki rasa syukur dalam segala hal. Karena melihat segala sesuatu dalam sudut pandang Allah, bukan berdasarkan dirinya sendiri. Saya ingat seorang yang berkata, ketika kita melihat pohon mawar, apa yang kita pikirkan? Kita seringkali berpikir pohon mawar itu indah, Bapak Ibu. Bunganya itu sangat indah, namun sayang ada durinya. Ketika kita di dalam Tuhan, kita tidak akan melihat keindahan mawar itu berdasarkan kejelekan di dalam pohon mawar itu sendiri, tapi melihat di balik dia ada duri itu yang menyakitkan, namun ada keindahan dari tangkai bunganya, Bapak Ibu. Dan saya itu sama seperti dalam kehidupan kita ini. Mungkin Bapak Ibu melihat Bapak Ibu sedang sakit pada saat ini. Bapak Ibu merasa kenapa rasa sakit ini ada? Kenapa harus mengalami rasa sakit ini? Mungkin Bapak Ibu juga berkata, saya sudah usaha ini itu, tapi saya bangkrut. Saya kok sudah mengasihi orang lain, tapi kok saya disakiti dan sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita hanya berfokus kepada itu, kita kembali kepada diri kita. Dan pertanyaannya, apakah anugerah Allah itu menyentuh hidupmu yang terdalam? Membawa hidup kita untuk kembali melihat kemegahan Allah yang luar biasa ini. Sekalipun kita disakiti, ada orang lain yang Tuhan berikan untuk mengasihi kita. Luar biasa, Bapak Ibu. Kalau kita sekarang rasa sakit yang kita alami pada saat ini, bukankah Kristus juga menahan rasa sakit untuk saudara-saudari dan saya? Bahkan rasa sakit kita tidak lebih besar dari rasa sakit yang Allah tanggung dalam karyanya kepada kita. Allah itu bukan Allah yang sekedar Allah yang tidak mau tahu terhadap kita, tapi Allah yang mau merengkuh keterbatasan kita untuk mengangkat kita yang terbatas, menikmati bersama-sama dengan Dia segala keindahan di dalam Dia. Dan kita bisa menang di atas itu. Sekalipun kita mengalami rasa sakit. Tapi ada rasa manis bagian yang lain di dalam hidup kita. Itu luar biasa Tuhan berikan rasa syukur yang berlimpah di dalam hidup kita. Dan yang ketiga, ketika karya Allah dalam anugerahnya memanggil kita dan kita dipenuhi oleh Roh Kudus itu, kita akan lebih menghargai keberagaman dalam melayani Tuhan bersama. Sebagai komunitas yang telah ditebus di dalam Kristus, kita semua berbeda satu dengan yang lain. Tidak ada yang sama.
Ada yang punya kemampuan lebih, ada yang punya kemampuan yang sedang. Dan itu pun atas karunia yang Tuhan berikan di dalam anugerahnya. Dan kita semua yang dipenuhi oleh Roh itu dimampukan untuk menghargai keberagaman ini. Merangkul keberagaman itu untuk menjadi kekayaan yang luar biasa. Untuk menghadirkan kemuliaan Allah di dalam hidup kita bersama. Sebagai satu gereja, yaitu GKT Hosana. Dan kita sekalian, mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, saya ajak di dalam statement penutup saya pada hari ini. Roh Kudus berkarya secara extraordinary di dalam kehidupan kita. Untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat ordinary. Maksudnya apa? Maksudnya Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, dalam panggilan keselamatan yang dikerjakan Allah Tritunggal itu dalam hidup kita. Itu bersifat extraordinary. Itu bersifat luar biasa. Itu bersifat sesuatu yang sifatnya supranatural. Bagaimana orang yang hidup di dalam dirinya, yang berfokus kepada dirinya, bisa kembali kepada Allah. Itu extraordinary. Tapi tidak berhenti di sana. Sesuatu karya Allah itu bersifat extraordinary untuk menghasilkan kehidupan di dalam dunia ini yang bersifat ordinary. Bapak Ibu tidak usah melakukan segala sesuatu yang sifatnya luar biasa. Tapi sesuatu yang sifatnya umum, sifatnya natural. Bapak Ibu bisa datang kepada Tuhan. Itu adalah karya dari Allah itu sendiri. Kiranya Tuhan menyertai kita sekalian dalam perenungan pada pagi hari ini. Saya ajak kita merenungkan, bukan bertanya apakah Roh Kudus ada apa tidak di dalam hidup kita. Tapi bertanyalah, apakah kita sudah di dalam Kristus? Apakah sudah kita menghayati kasih karunia Allah di dalam hidup kita? Dan kita-kita yang dipanggil dalam anugerah itu, pasti dan tentunya Roh Kudus akan memenuhi hidup kita. Tidak usah cari Roh Kudus di mana, tapi hiduplah dan lihatlah Putra Allah yang telah mati dan telah bangkit itu. Dan terimalah dia sebagai anugerah yang indah, yang memanggil saudara-saudari sekalian dan saya untuk menikmati kekayaan dari anugerah Allah. Dan pada saat itu juga hidup kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Hidup kita akan ditransformasi oleh Roh Kudus. Dan pada akhirnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami pada saat ini ya Tuhan, di dalam segala pergumulan kami. Agar kami sungguh-sungguh dapat melihat anugerah Allah dalam hidup kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus yang dikerjakan melalui Roh Kudus. Tolong kami agar kami sungguh-sungguh melihat anugerah Allah yang besar dalam hidup kami, yang memampukan kami sekalian membukakan hati kami untuk datang kepada Allah dan menyerahkan seluruh hidup kami kepada Allah. Tolong kami pada hari ini jikalau kami masih bimbang, masih ragu, agar anugerah Allah itu memanggil kami sekalian untuk menikmati kekayaan dari anugerah itu melalui Putra-Mu Yesus Kristus. Terpujilah Engkau ya Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kami serahkan perenungan kami ini. Kami serahkan hidup kami. Kiranya nama-Mu boleh ditinggikan. Demi Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, terima kasih firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pendeta Andri. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mengembalikan segala puji dan hormat kita kepada Tuhan. Dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andri, doksologi. Oh
Saudara-saudari sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Tritunggal itu, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin. Jemaat silakan duduk, ibadah kita selesai, waktu teduh.